Terserang cikungunya, 6 warga Bojonegoro demam hingga lumpuh. Emak-emak di Tuban menangis anaknya terjaring razia knalpot brong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Sejumlah warga di Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro terserang virus cikungunya. Akibatnya warga tersebut mengeluhkan sakit seperti demam hingga mengalami kelumpuhan sehingga tidak bisa beraktivitas. Sebanyak 6 warga dari 4 RT di Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro terserang virus cikungunya. Warga yang terserang penyakit yang disebarkan melalui gigitan nyamuk tersebut umumnya mengalami keluhan sakit seperti demam dan nyeri sendi atau lumpuh sehingga tidak bisa beraktivitas. Rata-rata warga yang terserang virus dari nyamuk itu berusia dewasa dan lansia. Hal itu kemudian mendapat perhatian khusus dari puskesmas setempat. Bahkan warga yang terserang langsung mendapatkan penanganan khusus dari puskesmas Sukosewu. Salah satu warga yang telah pulih dari lumpuh akibat terjangkit virus cikungunya, Sodik, mengatakan selama 4 hari dirinya mengalami lumpuh hingga tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pak, habis kena cikungunya ya Pak ya? Oh iya. Sakit berapa hari Pak? 4 hari. 4 hari. Bisa jalan Pak enggak? Udah bisa jalan. Maunya ya enggak bisa jalan Pak. Enggak bisa jalan sama sekali? Iya enggak bisa. Linu kabeh Pak. Pasca kejadian, pihak desa bersama pihak terkait langsung melakukan fogging di desa setempat. Pihak desa mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan pihak puskesmas dan Pemka Bojonegoro sehingga virus cikungunya tersebut diharapkan tidak menjangkiti wilayah lain. Atas tindak lanjut kemarin ya Pak? Ya, ini fogging atas tindak lanjut kemarin. Kami sangat berterima kasih kepada pihak puskesmas, khususnya puskesmas Sukosewu, dan sangat berterima kasih kepada pihak kabupaten yang telah memberikan fogging pada desa kami ini. Desa mana Pak? Desa Sukosewu, Kecamatan Sukosewu ya. Data dari pihak desa Sukosewu, warga yang mengalami penyakit cikungunya sebanyak 6 orang. 2 diantaranya sudah berangsur pulih dan dapat berjalan tetapi masih memakai alat bantu. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang emak-emak menangis jengkel terhadap anaknya yang terjaring razia balap liar dan knalpot brong di Polres Tuban. Wanita Parubaya itu emosi lantaran sang anak tidak patuh dan terbawa pergaulan geng motor. Dalam razia tersebut, polisi berhasil mengamankan 165 sepeda motor berknalpot brong. Polres Tuban mengamankan sedikitnya 165 sepeda motor berknalpot brong dalam razia rutin yang digelar Polres setempat dalam 1 bulan terakhir. Razia ini digelar lantaran suara bising yang ditimbulkan di keluhan masyarakat. Untuk mengambil sepeda motor, pemilik harus bersama orang tua untuk mengganti knalpot brong menjadi standar. Salah satunya seperti yang dilakukan Muhammad Trimulyono, warga desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Remaja 18 tahun ini datang ke Polres Tuban didampingi ibunya Sriyatni. Saat anaknya mencopot knalpot brong motornya, Sriyatni tak kuasa menahan tangis dan jengkel. Wanita Parubaya ini langsung memberondong remaja 18 tahun ini dengan omelan dan nasihat sambil sesekali menyeka air matanya. Penyesalan pun ditujukan Muhammad Trimulyono, sepeda motor kredit yang dibelinya baru 7 bulan ini dirubah kembali sesuai spek. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini pun juga meminta maaf dengan mencium tangan sang ibu. Sriyatni berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi anaknya. Selanjutnya ia akan meningkatkan pengawasan dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar tidak salah memilih teman. Jadi saya ini gimana supaya anak saya kapok biar tidak diulangi lagi. Terus, tapi anak saya bukan anak ura-uraan Pak. Tapi anak saya baik-baik, malam kerja, pagi tidur gitu aja. Nggak tahu saya kok nggak kontrol anak saya di luar. Jadi nih ikut ura-uraan, punya grup gitu loh Pak. Kerja di mana Bu anak? Anak saya kerja di pasar, terus itu
kerja di pasar muli Pak, terus terang. Nah saya yang buruh Pak, kerja di ikut orang. Sementara itu Kapolres Tuban AKBP Suryono mengatakan razia rutin knalpot brong tersebut digelar setiap akhir pekan selama 1 bulan terakhir. Kegiatan ini dilakukan untuk menjawab keresahan dan keluhan masyarakat terhadap suara bising yang ditimbulkan. Sebagai efek jera, knalpot brong kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Menjawab beberapa keluhan masyarakat kepada kami yang sering terjadi ketika malam Sabtu ataupun malam Minggu terjadi trek-trekan, khususnya di wilayah Semanding, kemudian Merak-Urak dan juga Kerak. Kemarin juga sudah saya sampaikan kepada seluruh Kades untuk mengantisipasi di wilayahnya masing-masing dan menginformasikan kepada kita agar trek-trekan yang ada di wilayahnya dicegah dan diinformasikan kepada kita. Kenapa ini harus dilakukan penegakan hukum? Karena sangat meresahkan dan juga mengganggu kenyamanan dan juga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, seorang emak-emak di Kabupaten Lamongan terkapar di tepi jalan setelah sepeda motor yang dikendarainya diserempet sebuah truk tronton. Oleh petugas, korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Emak-emak yang belum diketahui identitasnya ini terkapar di tepi jalur Pantura Lamongan Babat, tepatnya di Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, Kabupaten Lamongan, Senin siang. Korban mengalami kecelakaan setelah diserempet sebuah truk tronton. Kecelakaan bermula saat emak-emak ini mengendarai sepeda motor Scoopy Nopol S5304 JBS dari arah timur ke barat. Sementara di belakangnya melaju truk tronton dengan Nopol R8433UU yang dikemudikan oleh Sumarno, warga desa Bandung Sari, Kecamatan Sukodadi, Lamongan. Diduga korban terserempet truk sehingga motor yang dikemudikannya hilang kendali dan korban terjatuh di tepi jalan. Namun truk tronton yang menabraknya justru langsung kabur. Beruntung warga yang mengetahui kejadian ini langsung mengejar truk tronton tersebut dan mengamankan sopir truk beserta kendaraannya. Namun saat diwawancara awak media, sopir truk tronton mengaku terus melaju lantaran tidak mengetahui jika kendaraan yang dikemudikannya menabrak seorang pemotor. Ia baru mengetahui setelah warga menghentikannya. Iya sih Pak, itu mau ceritanya. Kalau tak kalau sebelah di kuali janu, obat kalau tekan sadar ini pasti wow, mas wow. Sampai tekan di cuma. Begitu wetan kita. Wetan. Enggak, kali buat itu di kau, buat nyale pun saya buat nyale. Nyale pun ketinggal. Kan ini kok. Nyale pun apa? Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, truk tronton beserta sopirnya langsung dibawa petugas ke pos polisi terdekat. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai anggota DPRD Lamongan tidur pulas saat rapat paripurna. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir. Demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab. Suhu umumnya tidak tinggi. Batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik. Badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain. Munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC?
Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Seorang anggota DPRD Kabupaten Lamongan tertidur pulas saat rapat paripurna di gedung Dewan setempat Senin siang. Wakil tersebut kaget saat dibangunkan anggota DPRD lain yang duduk di sebelahnya. Pelaksanaan paripurna dengan agenda persetujuan 4 raperda yang digelar di gedung Dewan DPRD Kabupaten Lamongan Senin siang diwarnai sejumlah insiden. Di antaranya seorang anggota tertidur pulas saat rapat hingga para peserta yang asyik bermain ponsel saat rapat paripurna digelar. Saat seluruh ketua fraksi secara bergantian membacakan pandangan, seorang anggota DPRD justru tertidur pulas. Aksi tak terpuji ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya wakil rakyat tersebut dibangunkan oleh rekan yang duduk di sebelahnya saat penyerahan nota kesepakatan raperda antara DPRD dengan Pemkab Lamongan. Anggota sempat kaget saat dibangunkan, meski demikian ia akhirnya ikut berdiri seperti yang dilakukan para peserta lain saat penyerahan nota kesepakatan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Lamongan. Tak hanya itu, sejumlah peserta rapat paripurna baik dari eksekutif maupun legislatif juga terlihat asik bermain handphone saat rapat paripurna tengah berlangsung. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Abdul Ghafur saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan anggota dewan yang tertidur saat rapat paripurna tersebut kemungkinan kelelahan. Apalagi saat ini agenda DPRD menjelang pemilu 2024 sangat padat. Zulkifli Zakaria, CTV, Lamongan. Sementara itu, menjelang acara pisah sambut Kapolres Lama dan Baru, sejumlah jurnalis di Kabupaten Bojonegoro mengirim karangan bunga tak lazim di Mapolres setempat. Karangan bunga tersebut diberikan sebagai bentuk protes atas sikap pimpinan Korps Baju Coklat yang dianggap tak menghargai kerja jurnalistik. Menjelang acara serah terima atau pisah sambut Kapolres Bojonegoro yang baru, sejumlah jurnalis di kabupaten setempat mengirimkan karangan bunga ke Mapolres Bojonegoro Selasa pagi. Namun karangan bunga tersebut berisi pesan yang tak lazim atau berbeda dengan puluhan karangan bunga lain, yakni berisi ucapan terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas dimutasinya Kapolres Bojonegoro AKBP Rogi Trianto. Menurut para jurnalis, mereka sengaja mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk syukur dan ungkapan kekesalan. Pasalnya, Kapolres Bojonegoro yang lama dianggap tak menghargai kerja-kerja jurnalistik yang selama ini dilakukan para jurnalis di wilayah tersebut.
Kapolres sangat sulit dikonfirmasi, bahkan sejumlah jurnalis mengaku sudah puluhan kali berusaha menghubungi via pesan maupun telepon, namun tak pernah digubris. Saat bertemu langsung, Kapolres juga tak acuh kepada jurnalis yang berusaha minta wawancara. Melalui pesan sindiran lewat karangan bunga ini diharapkan Kapolres yang baru lebih komunikatif dan terbuka, karena para jurnalis pada prinsipnya adalah bekerja untuk menyampaikan informasi kepada publik atau bukan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini teman-teman jurnalis dari Bojonegoro sengaja mengirimkan karangan bunga ke Polres Bojonegoro setelah adanya pergantian Polres yang baru. Karangan bunga ini agak unik ya, paling beda ya dengan karangan bunga yang lain, karena ini adalah bentuk syukur sekaligus ungkapan kekesalan teman-teman. Karena selama ini Kapolres Bojonegoro yang lama ini sangat sulit dikonfirmasi oleh teman-teman jurnalis. Bahkan teman-teman ada yang puluhan kali konfirmasi atau WA, baik WA maupun telepon nggak pernah digubris. Nah, bertemu langsung juga dia cuek, tidak mau menemui teman-teman jurnalis. Nah, ini sebagai sikap atau bentuk protes teman-teman, karena jabatan Kapolres itu adalah jabatan publik. Apakah kemudian dia tidak sadar sebagai seorang jabatan publik sehingga kemudian dia menghindar oleh teman-teman jurnalis. Nah, ini sebagai bentuk koreksi juga supaya Kapolres ke depan ini lebih welcome atau lebih mau komunikasi dengan teman-teman jurnalis. Tujuannya yang satu adalah untuk kepentingan publik. Itu yang perlu digarisbawahi ya, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan pribadi loh ya, karena kerja-kerja kita adalah untuk kepentingan publik. Untuk diketahui, Kapolres Bojonegoro AKBP Rogib Trianto resmi dimutasi sebagai Wakil Komandan Satuan Banteknik atau Wadan Satbantek Satuan Gegana Korps Brimob Polri. Rogib digantikan AKBP Mario Prahatinto yang sebelumnya menjabat Kasubag Perencanaan dan Program Anggaran, Bagian Perencanaan dan Administrasi, Divisi TIK Polri. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban menyegel sebuah lokasi yang dijadikan tempat pendirian tower jasa telekomunikasi milik sebuah operator seluler. Pasalnya, proses pembangunan tower dilakukan tanpa mengantongi izin lengkap dari pihak terkait. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban mendatangi sebuah lokasi yang dijadikan tempat pendirian tower jasa telekomunikasi di Desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Selasa siang. Pihak Satpol PP langsung meminta para pekerja berhenti melakukan aktivitas lantaran pendirian tower operator seluler ini belum mengantongi izin. Setelah menyampaikan pemberitahuan, petugas Satpol PP Tuban langsung melakukan penyegelan di area yang akan didirikan tower. Penyegelan ini dilakukan hingga pihak yang mendirikan tower mengantongi izin lengkap dari pihak terkait. Kepala Satpol PP Kabupaten Tuban Gunadi mengatakan penyegelan ini bukan tanpa sebab. Sebelumnya, pihaknya telah memanggil pemilik tower agar menunjukkan surat izin yang dikantongi. Namun pemilik tower tak kunjung datang sehingga proyek pembangunan tower tersebut disegel. Pemilik tower ini juga dinilai tidak punya itikat baik untuk berkomunikasi dan mengurus izin-izin yang diwajibkan. Penyegelan tower ini dilakukan setelah pihak Satpol PP Tuban menerima aduan. Kenapa kami segel? Karena setelah melalui beberapa proses, sepertinya tidak ada respon positif dari pemilik tower tersebut. Jadi pada awalnya itu kami mendapatkan pengaduan. Setelah pengaduan, kami lakukan pengawasan di lapangan bersama dengan Dinas Kominfo dan kecamatan. Kemudian di sana kami adakan pembinaan juga. Ternyata responnya masih kurang bagus. Kemudian kami panggil tanggal 14 ya pemilik tower itu tidak hadir, sehingga agar ini tidak jadi presiden yang terus berkelanjutan, kami lakukan penyegelan hari ini. Sekedar diketahui, sebelum melakukan pendirian tower telekomunikasi, pemilik tower harus mengantongi surat izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan surat izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Informasi mengenai sukseskan pemilu, MUI Bojonegoro deklarasi pemilu damai dan bermartabat akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Apa isinya?
Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Majelis Ulama Indonesia Bojonegoro menggelar deklarasi seruan moral pemilu damai dan bermartabat guna mendukung dan mensukseskan pemilu 2024 mendatang. Dalam deklarasi ini seluruh elemen diajak untuk menggunakan hak pilihnya dan tidak melakukan golput. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro menggelar deklarasi seruan moral pemilu damai dan bermartabat di depan kantor MUI setempat Selasa pagi. Kegiatan ini digelar untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2024 mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto beserta jajaran Forkopimda, Ketua KPU, Ketua MUI beserta jajarannya, para kiai, tokoh lintas agama, Ketua Bawaslu, Ketua Partai Politik, serta Ketua Perguruan Silat. Ketua MUI Bojonegoro, Kiai Haji Alamul Huda Masyhur mengatakan seluruh masyarakat agar ikut serta mensukseskan pemilu tahun 2024 yang baik, lancar, dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Menurutnya, deklarasi pemilu damai dan bermartabat ini juga untuk mencegah dan menolak adanya upaya yang dapat menimbulkan konflik maupun perpecahan di masyarakat, serta menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian. Selain itu, Ketua MUI juga mengajak untuk menggunakan hak pilih dalam peserta pemilu serentak guna memilih Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Deklarasi dan seruan moral menuju pemilu damai
dan bermartabat. Mungkin diharapkan dengan adanya deklarasi ini tujuan ke depan seperti apa? Melibatkan berapa stakeholder ini? Jadi semuanya yang terlibat di dalam pemilu ini harapkan bisa melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya masing-masing, sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai, bahagia, dan bermartabat. Insya Allah. Bojonegoro ini kan masuk urutan pertama daerah rawan sengketa pemilu. Ini nanti MUI mau berperan, ambil peran seperti apa, Gus? Jadi salah satu peran MUI ya sekarang ini, kita sebagai pengurus MUI punya kan besar, punya kepentingan besar untuk Bojonegoro damai, kemudian untuk umat yang damai, yang lebih penting lagi pemilu berjalan jujur dan adil, luber. Sehingga kami salah satu di antara peran kami untuk menjaga nih, preventif is the best than cures, ya gitu ya. Jadi kita berjaga-jaga dulu supaya jangan sampai kita ngobati setelah terjadi, tapi kita sudah menjaga sebelum terjadi, antisipasi. Setelah penyampaian poin deklarasi pemilu damai dan bermartabat dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Ketua MUI Bojonegoro, perwakilan ulama, DPRD Bojonegoro, KPU Bojonegoro, Bawaslu, dan unsur Forkopimda. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengajak warga agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Selain itu, PJ Bupati juga mengajak warga agar turut serta mendukung jalannya pemilu yang adil, damai, dan bermartabat. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menghadiri seruan moral pemilu damai dan bermartabat guna mendukung kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, bertempat di depan kantor MUI Bojonegoro Selasa pagi. Deklarasi pemilu damai dan bermartabat ini dihadiri oleh penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto beserta jajaran Forkopimda, Ketua KPU, Ketua MUI beserta jajarannya, para kiai, tokoh lintas agama, Ketua Bawaslu, Ketua partai politik, serta Ketua perguruan silat. Pada kesempatan ini, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto menyampaikan agar masyarakat dan semua elemen bisa berpartisipasi aktif dalam pemilu, terutama menggunakan hak pilihnya secara bijak. Deklarasi pemilu damai dan bermartabat bisa mencegah terjadinya konflik dan provokatif yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, serta terus berbenah memperbaiki pelaksanaan pemilu yang masih punya celah adanya resiko pelanggaran. Selain itu, PJ Bupati Bojonegoro berharap Bawaslu ikut membantu menjaga dan mengawasi para penyelenggara pemerintahan termasuk para peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu yang adil, damai, dan bermartabat. Sejauh ini Pemkab Bojonegoro sedang membentuk tim Satgas yang melibatkan jajaran Forkopimda yang nantinya akan mengawasi para ASN di Bojonegoro serta netral sesuai peraturan yang ada. Jadi pagi ini saya menghadiri kegiatan yang diinisiasi oleh MUI Bojonegoro, yaitu ikrar pelaksanaan pemilu damai di 2024 di Bojonegoro. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan doa bersama kita dengan para alim ulama, dengan para semua tokoh masyarakat, pimpinan, ketua dari semua lapisan dan komunitas masyarakat, kita berdoa semoga semua pelaksanaan pemilu di 2024 dan semua prosesnya akan berjalan lancar. Mudah-mudahan Bojonegoro bisa menjadi contoh untuk daerah lain dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini. Setelah penyampaian poin deklarasi pemilu damai dan bermartabat dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Ketua MUI Bojonegoro, perwakilan ulama, DPRD Bojonegoro, KPU Bojonegoro, Bawaslu, dan unsur Forkopimda. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, warga pinggiran hutan di selatan Kabupaten Bojonegoro memiliki tradisi berburu ulat jati saat memasuki musim penghujan tiba. Kepompong dan ulat jati ini tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga dijual. Berikut liputannya untuk Anda. Pemandangan seperti ini dapat Anda jumpai di seluruh hutan wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro. Hampir setiap hari, dari pagi hingga sore hari, puluhan warga beramai-ramai masuk ke hutan untuk mencari kepompong ulat jati atau biasa disebut dengan entung. Berbekal toples atau tas kresek, mereka memulai perburuan ulat jati atau entung yang dapat ditemukan dengan mudah di antara tumpukan daun jati yang sudah mengering dan membusuk. Seperti yang dilakukan oleh warga desa Buntalan, Jumirah,
Dia mengaku datang bersama anak dan tetangganya ke hutan Ngabukan, BKPH Tretes, KPH Bojonegoro, Turut Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, sengaja untuk mencari ulat jati atau entung untuk dijual. Jumirah menjual entung jati dengan harga Rp70.000 per kilogram atau Rp10.000 per cangkir. Sementara mulai pagi hingga sore hari ia dapat menjual hingga 15 cangkir per harinya. Jati ini untuk dijual atau dikonsumsi sendiri, Bu? Untuk dijual. Oh, dijual berapa ini, Bu? 1 kilo 75.000. Itu mentah ya? Nggih. Ini carinya susah nggak, Bu, ini? Ya susah, ya gampang, namanya cari entung, kepompong, ya beginilah. Peminatnya juga banyak, Bu, ya? Banyak. Ini memang kalau sudah musim semi banyak ya, Bu, ya? Banyak. Lain halnya dengan Yayu, dirinya berangkat dengan keluarganya datang ke hutan ini untuk mencari entung untuk dikonsumsi sendiri. Entung yang didapatkan biasa dimasak tumis dengan dicampur daun kedondong. Menurutnya, entung yang ia masak memiliki cita rasa khas yang gurih dan lezat. Boten dijual toh. Sekarang juga toh. Dimasak sendiri berarti, Bu? Yes. Dimasak apa ini, Bu, biasanya, Bu? Niku lho disegani godhong-godhong, disanteni, yen remen di sayur, Bu, ya? Nggih, yen mboten remen nggih digoreng ngoten. Rasanya gimana ini, Bu? Nggih, cata sing doyan. Gurih ngoten. Nggih to. Jenengan mboten ate. Tapi enggak gatal-gatal enggak, Bu, ya? Iya, lah yen tawar nggih mboten ya, lah yen mboten tawar niku biduren emblak-emblakan ngoten. Berburu entung di hutan jati seperti ini sudah menjadi tradisi warga pinggiran hutan wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro saat musim penghujan tiba. Perburuan akan berakhir seiring hilangnya ulat atau entung yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.